Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, masih bersama channel Akar Kuadrat. Hari ini kita akan membahas tentang AKM. Apa itu AKM? Silahkan simak video ini sampai habis. Kita ulas tuntas apa itu AKM. Oke, tapi sebelum ke pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dulu. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga, agar setiap notifikasi yang muncul dari Akar Kuadrat bisa kalian simak langsung. Oke, kita langsung ke pembahasan. Ini tentang AKM ya. Diawali dari kebijakan dari Mendikbud Nadiem Makarim. Ini kebijakannya memunculkan kebijakan baru, yaitu kebijakan Merdeka Belajar. Dari kebijakan Merdeka Belajar ini diambil poin-poin pentingnya, yaitu tentang USBN, tentang UN, RPP, dan PPDB. Apa itu USBN? USBN ini ujian sekolah berstandar nasional. Kemudian UN, ujian nasional. Keduanya ini dikhususkan untuk para siswa. Sedangkan RPP ini untuk Bapak Ibu guru, dan PPDB ini untuk sekolah. Jadi ada tugasnya masing-masing ya. Maksudnya poin yang membahas tentang warga dari sekolah, yaitu muridnya ada sendiri, gurunya juga ada, dan sekolah itu sendiri juga ada dari kebijakan Merdeka Belajar. Kebijakan Merdeka Belajar ini mengambil poin pentingnya, yaitu meniadakan ujian nasional. Ya, ujian nasional ini ditiadakan, dan sekaligus USBN pun ditiadakan. Jadi ini sudah dua ujian ini ditiadakan. Namun bukan berarti ujian itu nggak ada. Ya, ini mengartikan bahwa UN ini ditiadakan, tapi dimunculkan lagi ada pelaksanaan baru yang disebut asesmen. Oke, USBN nggak ada, UN nggak ada. Saya mulai dari UN-nya aja. UN ini ujian nasional ini ditiadakan, namun diganti dengan AN. Apa itu AN? Asesmen nasional. Kalau UN ini diterapkan pada tingkat akhir masing-masing jenjang, seperti kelas 6, kelas 9, kelas 12, digantikan dengan AN, asesmen nasional. Nah, di asesmen nasional ini diterapkan pada kelas tengah. Ya, pada kelas tengah seperti kelas 5 SD, 8 SMP atau MTS, dan kelas 11 SMA atau MA. Jadi yang tadinya kelas 6, 9, 12 yang melaksanakan ujian seperti ini, yang bertaraf nasional, itu kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA. Ini dimulai dari tahun 2021, yaitu tahun ini. Nah, pertanyaannya, kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 ini ujiannya apa, Pak? Nah, ujiannya untuk kelas 6, kelas 9, dan kelas 12, karena UN-nya tidak ada, maka tersisa US. Makanya saya coret ini BN-nya ya. BN-nya ini dicoret karena US dikembalikan ke sekolah. Jadi tetap ada ujian, ini untuk kelas 6, 9, dan 12, namanya ujian sekolah, tapi tidak berstandar nasional. Jadi soalnya yang buat dari sekolah sendiri. Untuk apa? Untuk menentukan kelulusan. Ya. Kelas 9 walaupun tidak ada UN, masih tetap ada ujian sekolah, dan ini yang bisa menentukan kelulusan kalian. Kelas 6, 9, dan 12 ini diterapkan. Kalau di sekolah
di bawah Kemenak seperti MI, MTS ataupun MA mungkin namanya menjadi ujian madrasah. Ya, kalau US ujian sekolah ini untuk di bawah naungan Dinas Pendidikan. Itu ya. Ini yang pertama, UN dihilangkan. Nah, dan digantikan dengan AN, Asesmen Nasional, untuk kelas 5, 8, dan 11. Nah, AN itu apa? Asesmen Nasional. Terdiri dari 3 macam soal. Ada asesmen kompetensi minimum. Ini yang disebut sebagai AKM. Ada juga survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, AKM ini, asesmen kompetensi minimum, ada 2 macam. Ya, ada 2 macam di dalam soalnya. Ada 2 macam, yaitu tentang literasi dan numerasi. Kalau yang literasi itu tentang baca tulis, dan numerasi itu tentang hitung menghitung. Jadi dari AKM ini, asesmen kompetensi minimum, ada soal tentang literasi dan numerasi. Hanya ini ya, berarti ujiannya untuk kelas 5, 8, dan 11 ini hanya tentang literasi, numerasi, survei, dan survei. Tidak ada mata pelajaran, cuma 1 asesmen atau 1 ujian ini, ujian asesmen ini. Nah, tapi bentuk-bentuk soalnya berbeda. Kita akan bahas apa saja bentuk soal dari asesmen. Bentuk soalnya ini untuk AKM ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, dan mencocokkan. Ada pula isian singkat dan uraian. Jadi ada 5 macam atau 5 bentuk soal. Nah, dari literasi dan numerasi, sebagian di dalamnya ada yang bentuk pilihan ganda, ada yang berbentuk uraian, ada yang berbentuk isian singkat, dan yang lain seperti ini. Nah, pilihan ganda tahu ya, pilihan ganda itu ya seperti soal dengan 4 pilihan jawaban untuk SMP, 3 pilihan jawaban untuk SD, dan 5 pilihan jawaban untuk SMA. Kalau pilihan ganda kompleks, tadi pilihan ganda ini yang biasa ini adalah pilih 1. Kalau pilihan ganda kompleks bisa memilih 2 pilihan. Bisa 1, 2, 3, atau semuanya dipilih. Itu jenis pertanyaan yang seperti itu. Kemudian mencocokkan, ini sama seperti menjodohkan. Ada soal yang menanyakan antara A dan B cocok atau tidak. Nah, bisa juga berbentuk gambar, ya seperti itu. Dari gambar A ke gambar B cocok apa tidak, seperti itu untuk cocok mencocokkan. Kemudian isian singkat itu sudah tahu semua ya, ini berisi tentang jawaban singkat ya, 1 atau 2 kata. Sedangkan uraian ini menjelaskan. Jadi ada 5 macam atau 5 bentuk soal di dalam AKM. Dari pilihan ganda yang paling mudah, tinggal memilih sampai menguraikan, menjelaskan apa yang ada di dalam soal, jawabannya seperti apa. Nah, dari 5 bentuk soal ini ada tingkatannya masing-masing ya. Tingkatannya ada 3. Ini untuk yang numerasi ya. Numerasi ada 3. Dari pemahaman konsep, aplikasi konsep, sampai ke penalaran. Nah, berarti kalau pilihan ganda itu bisa saja soalnya berbentuk pemahaman. Nah, pemahaman ini tidak butuh hitung-menghitung. Nah, sedangkan kalau penalaran mungkin bisa sampai menghitung. Nah, ini bisa pilihan ganda berbentuk pilihan ganda dengan tingkatan pemahaman konsep atau aplikasi konsep, atau juga bisa penalaran konsep. Jadi seperti itu ya. Masing-masing dari bentuk soal ini bisa masing-masing level, masing-masing tingkatan ini. Dan jumlah soalnya cukup lumayan banyak untuk asesmen
AKM ini ya, ditambah nanti soal dari survei di lingkungan belajar atau survei karakter. Survei karakter itu berisi sifat-sifat kepribadian kalian, sedangkan survei lingkungan belajar itu tentang situasi dan kondisi sekitar sekolah, rumah, dan pergaulan kalian. Oke, itu saja. Ini tentang AKM, gambaran umumnya tentang AKM. Adapun nanti contoh soal dari AKM kita akan upload rutin ya, karena ini mendekati tanggal yang dijadwalkan dari Kemdikbud. Kira-kira itu AKM akan dilaksanakan bulan Maret ya, antara bulan Maret ini. Kalau sekolah yang sudah menerapkan sistem AKM ini pasti nanti bulan Maret antara kelas 5, 8, dan 11 maka ada ujian asesmen seperti ini. Oke, dari saya cukup itu saja. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.